Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum film jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh ya. Balik maneh ambek aku Icang seperti biasa. Beberapa dari kalian ada yang request film animasi nostalgia ya. Oke, emang udah cukup lama sih kita nggak ngidul animasi ya kan. Terakhir Monster Inc sama Monster University. Nah kali ini lur kita lompat jauh ke belakang, yaitu film animasi dengan lagu memorable-nya, yaitu Tarzan tahun 1999. Sudah jelas lah ya lur, kalian udah pada nonton film ini kan. Kalau belum ya ente bukan generasi 90-an berarti, kemungkinan. Tarzan bercerita tentang seorang bayi manusia yang dibesarkan dan dididik oleh gorila karena kedua orang tuanya sudah tewas dimakan macan tutul. Sampai akhirnya nyawa kelompok gorila juga terancam karena diburu oleh manusia. Ya wes, kita langsung nostalgia bareng-bareng aja ya lur. Yuk mantun yuk. Cak Muklis apa be mambu? Monggo sekecakaken. Nah, mambu koyo abab mulur. Sebuah kapal terbakar di tengah laut. Sepasang suami istri bersama bayi laki-lakinya pun menyelamatkan diri dengan sekoci kecil ke suatu pulau di Afrika. Mereka pun akhirnya tinggal di sana dengan membuat rumah di atas pohon agar aman dari hewan-hewan buas. Di pulau yang sama di dalam hutan, sepasang suami istri gorila juga baru memiliki bayi. Tapi naas bayi gorila itu dimangsa macan tutul ganas bernama Sabor. Dalam kegalauan kehilangan bayinya, ibu gorila bernama Kala mendengar suara tangisan yang berasal dari rumah pohon. Ternyata rumah itu sudah hancur akibat serangan Sabor. Kedua orang tua si bayi sudah tewas, tapi alhamdulillahnya nih bayi berhasil diselamatkan. Betapa senangnya Kala mendapatkan bayi baru meskipun nggak tahu itu hewan jenis apa. Ternyata Sabor masih ada di sana dan langsung menyerang. Kala pun terus melindungi bayi dari terkamannya. Ini si bayi ketawa-ketawa aja ya kan. Sampai akhirnya Kala berhasil kabur dari sana dan membawa bayi ke sarang gorila. Kagetlah mereka ya kan? Apa? Makhluk apa itu? Salah satu yang suka dengan bayi tersebut adalah balita gorila bernama Turk. Berbeda dengan Kercak, suami Kala sekaligus pemimpin kelompok gorila yang tidak suka dengan bayi tersebut. Karena itu bukan bayi gorila dan gak akan bisa menggantikan bayi mereka. Kercak pun ingin Kala mengembalikannya karena khawatir makhluk sejenis bayi itu akan membahayakan nyawa gorila. Tapi Kala bilang, kasihan ini bayi sendirian, kedua orang tuanya juga sudah tewas. Dan aku harus menjadi ibunya yang akan merawatnya. Kercak pun akhirnya mengizinkan Kala merawatnya. Tapi Kercak nggak mau mengakui bayi itu sebagai anaknya. Kala pun akhirnya menamai anaknya Tarzan. Dan inilah kisah hidup si anak manusia yang tinggal bersama gorila. Tarzan, okay, he's your baby. Don't cry, I'm here. Yes, you'll be in my home. You'll be here in my heart. Tarzan sudah semakin dewasa, dia bisa menirukan banyak suara-suara termasuk suara hewan. Tarzan sekarang sudah bersahabat baik dengan Turk, tapi Kercak masih membencinya. Hari itu Turk dan geng gorilanya mau main-main. Tarzan sebenarnya pengen ikut, tapi teman-teman Turk nggak mau nerima Tarzan yang nggak punya bulu. Turk pun bilang, bro, kalau ente mau diterima sama yang lain, ente harus punya bulu, tapi bulu gajah. Maksudnya Turk biar Tarzan jiper terus balik pulang ke sarang aja ya kan. Tapi jelas malah dianggap serius sama Tarzan. An elephant hair. Elephant hair. Teman-teman Turk pun mulai suka sifat Tarzan yang gak ada takut-takutnya dan malah nontonin Tarzan pas ngambil bulu ekor gajah. Balita gajah bernama Tentor sempat ngeliat Tarzan yang dikira piranha sampai akhirnya. Get out of here! Come on now. You think I'd be standing here with her? Piranha! It's a piranha! My bun! We're dead! Wow!
Semua gara-gara truk ya kan? Gajah yang panik pun berlarian ke arah hutan. Untungnya semua gorila berhasil menyelamatkan diri. Truk pun bilang ke Tenter jika Tarzan bukan piranha dan betapa senangnya mereka melihat Tarzan yang masih hidup. Plus berhasil mengambil bulu ekor gajah. Kercek pun marah besar dengan insiden tadi dan Tarzan mengaku jika itu kesalahannya. Meskipun Kala terus membela Tarzan, tapi Kercek malah makin membencinya dan tidak menganggap bagian dari mereka. Tarzan yang melihat tubuhnya tanpa bulu jengkel-jengkel sendiri lur, karena dia ingin sama seperti gorila yang lainnya. Lalu Kala datang untuk menghibur Tarzan. Kala bilang jika mereka sama saja, punya 2 mata, 2 tangan, 2 lubang hidung, dan punya jantung. Your heart. See, we're exactly the same. Sejak saat itu Tarzan berjanji akan menjadi gorila terbaik, harus bisa menjadi ahli panjat dan gelendotan terbaik, pun bertingkah laku layaknya gorila. Seiring bertambahnya umur, Tarzan semakin terbiasa dengan hewan-hewan buas, juga semakin dekat dengan sahabatnya Truk dan Tentor. Singkat cerita, Tarzan sudah menjadi pria dewasa dengan otot yang sangat kuat. Seperti biasa Tarzan bercandaan berantem-beranteman sama Truk ya kan. Lalu tiba-tiba Tarzan merasakan ada ancaman di sana yang ternyata He looks nothing like you. ketika Kercek kewalahan melawan Sabor, Tarzan pun datang membantu dengan senjata tombaknya. Saling serang terus terjadi. Tarzan sempat terkena cakaran dan ujung tombaknya patah jatuh ke bawah. Sampai akhirnya semua gorila pun kagum dengan Tarzan. Tarzan membawa mayat Sabor dan memberikannya ke Kercek. Lalu tiba-tiba terdengar suara senapan dari kejauhan. What was that? Kercek meminta semua gorila segera pergi dari sana, tapi Tarzan ingin mengecek sumber suara itu, yang ternyata ada 3 manusia masuk ke pulau tersebut. Dia adalah Profesor Porter, anaknya Mbak Jane, dan juga Clayton, si pemandu sekaligus bodyguard mereka. Tujuan Porter dan Jane ke sana untuk mempelajari gorila, apakah benar mereka makhluk sosial yang hidup dalam kelompok keluarga. Tapi Clayton menganggap gorila adalah makhluk buas yang berbahaya. Jane pun meminta Clayton untuk tidak menembakkan senapannya lagi, karena itu akan membuat para gorila ketakutan. Sampai akhirnya mereka menemukan bekas sarang gorila. Do you think the beast could be nearby? It could be. I mean, there's the evidence, you know. That these are social creatures. Saat Clayton dan Porter melanjutkan ekspedisi, si Jane mandek gara-gara ngelihat anak babon ya kan. Pas habis selesai gambar anak babon, bukunya tiba-tiba dicolong. Jane pun menjahilinya dan ngambil kertasnya lagi. Ngamuk lah ya kan. Tapi yang ngamuk bukan cuma dia lur, bapak, ibu, om, tante, kakek, buyut, sekeluarga besar babon semuanya marah, mampus nggak. Untungnya ada Cak Tarzan. You see, I told you they'd be cross. Oh, I'm flying. Dengan otot kekar dan skill gelendotannya, Jane berhasil diselamatkan. Awalnya Jane takut sama Tarzan, tapi lama-lama luluh juga ya kan. Asik, yuk. Tarzan pun memperkenalkan namanya, begitu pula dengan Jane. Tapi karena Tarzan tidak bisa bahasa Inggris, dia ngikutin semua perkataannya Jane. No, no, no. No, I'm Jane. No, no, no. No, I'm Jane. Jane. Exactly. Lalu Jane pun minta tolong Tarzan diantar kembali ke perkemahannya. Truk, Tentor, dan berandalan gorila lainnya yang mencari Tarzan sampai di tempat perkemahan. Karena Tarzan juga nggak ada di sana dan malah menemukan barang-barang manusia, dibuat mainan lah akhirnya sampai jadi sebuah musik yang sangat indah. Now, hit it. Come on, Tentor.
Perkemahan pun auto hancur lebur. Disinilah Jane tahu bahwa Tarzan bagian dari mereka. Tak lama kemudian, Kercek datang dan meminta mereka semua segera pergi. Tepat sebelum Clayton dan Porter sampai di sana, Jane pun menceritakan semua kejadian yang barusan dia alami. Ketemu babon, lihat gorila, dan juga betapa kagumnya Jane dengan Tarzan. Di suatu tempat meeting diadakan, Kercek ingin semua gorila menjauh dari makhluk asing yang tadi. Tapi Tarzan ngeyel kalau mereka bukanlah makhluk berbahaya, dan terjadilah percekcokan di antara mereka. Jane makin lama makin mengagumi Tarzan karena sosoknya yang begitu indah, terutama matanya yang sangat tajam. Awalnya Clayton gak percaya omongan Jane, sampai akhirnya Tarzan datang lagi ke sana dan meniru semua tingkah lakunya Clayton. Gorillas! Gorillas! Gorilla! No! Clayton yakin Tarzan bisa mengantarkan mereka ke sarang gorila. Maka dari itu dikomporilah Jane sama Porter buat ngajarin ilmu dan bahasa ke Tarzan, biar mereka bisa saling komunikasi, ya kan? Semakin hari Tarzan semakin jatuh cinta dan terus memikirkan Jane. Saat gorila masih tidur, Tarzan selalu kabur diam-diam. Beyond the trees, above the clouds, before. Why do I have this growing need to? Ketika Tarzan sudah semakin pintar, Clayton ingin Tarzan mengantarkan mereka ke tempat gorila. Tapi Tarzan tetap nggak mau karena itu dilarang oleh Kercek. Hari itu Tarzan membawa sekuntum bunga untuk Jane, tapi ternyata perkemahan sudah mulai diberesin. Ternyata Jane akan pulang ke London dan mengajak Tarzan ikut bersamanya untuk tinggal dengan manusia yang lainnya. Tapi Tarzan ingin Jane tinggal bersamanya di hutan itu. Jelas Jane nggak bisa tinggal di sana, ya kan? Mikir-mikir, bingung, nangis, kabur akhirnya. Saat itulah diam-diam Clayton ngehasut Tarzan. Zan, kalau ente mau Jane tinggal di hutan bisa aja, tapi harus ketemu sama gorila dulu biar dia seneng, katanya. Tarzan pun akhirnya terhasut dan luluh. Dia mau mengantarkan Jane bertemu dengan gorila. Biar aman, Turk dan Tenter dimintai tolong mengalihkan perhatian Kercek. Setelah itu, Jane, Porter, dan Clayton pun diantar ke sarang gorila. Tarzan pun memperkenalkan ibunya Kala, tapi Kala malah ketakutan dan pergi dari sana. Lalu terlihat banyaknya gorila di sekeliling mereka. Jane benar-benar bahagia dan sangat menyukai gorila-gorila di sana dan meminta Tarzan mengajari bahasa gorila. Clayton akhirnya sudah mendapatkan lokasi sarang tersebut. Lalu tak lama kemudian, Kercek sudah kembali. Melihat banyak manusia di sana, Kercek langsung menyerang, tapi Tarzan melindungi mereka. Tarzan! Kercek menganggap Tarzan sudah berkhianat dan Tarzan pun kabur dari sana. Saat Tarzan merenung sendirian, Kala pun datang dan menenangkannya. Namanya emak-emak pasti kayak gini ya, Lur. Kala akhirnya mengajak Tarzan pergi ke suatu tempat di mana dulu Tarzan ditemukan. Dan untuk pertama kalinya, Tarzan akhirnya melihat wajah kedua orang tuanya. And my. Kala mengatakan, sekarang kamu sudah tahu siapa dirimu sebenarnya. Apapun keputusanmu nanti, jika kamu bahagia, aku juga ikut bahagia. Tarzan pun memakai baju ayahnya dan mengusap air mata Kala. Tarzan berjanji, kemanapun dia pergi, Kala akan tetap menjadi ibunya. Pagi itu Jane dan Porter menjemput Tarzan dengan skoci, lalu pergi ke kapal besar. Turk dan Tenter pun marah sekaligus sedih karena Tarzan pergi tanpa berpamitan. Tapi saat Tarzan naik ke atas kapal, ternyata... Tarzan, Jane, dan Porter dijebak oleh Clayton. Tujuan Clayton dari awal adalah untuk memburu gorila karena per kepalanya gorila dihargai 300 pound sterling. Tarzan pun sangat menyesal telah mempercayai Clayton dan hanya bisa berteriak. Turk dan Tenter yang mendengar teriakan Tarzan langsung menyusul sahabatnya. Clayton dan beberapa anak buahnya kembali ke sarang gorila, sedangkan Tarzan dan lainnya sudah dipenjara. Lalu datanglah dua penyelamat berandal. Satu persatu gorila berhasil ditangkap, lalu Tarzan dan hewan-hewan hutan lainnya pun membantu menyelamatkan mereka. Kercek sangat senang Tarzan akhirnya kembali. Beberapa manusia telah berhasil dikurung dan keluarga babon juga ikut menyerang.
Kercek yang gak terima tangan Tarzan ketembak berusaha menyerang Clayton, tapi dia malah terkena tembakan yang telak. Tarzan pun makin emosi dan memancing Clayton memanjat ke atas pohon. Pertarungan pun tidak terhindarkan, tapi Tarzan yang berhati mulia gak bisa membunuh Clayton dan hanya mematahkan senapannya. Clayton yang masih memiliki pisau pun mengejar Tarzan, sampai akhirnya Clayton tewas karena ulahnya sendiri. Tarzan sangat terpukul melihat Kercek yang sekarat dan meminta maaf padanya. Tapi justru di sini Kercek yang meminta maaf kepada Tarzan karena selama ini tidak mempercayainya. Padahal Tarzan adalah anggota sejati keluarga mereka. Sebelum meninggal, Kercek ingin Tarzan menjaga semua gorila dan menjadi pemimpinnya. Untuk pertama kalinya, Kercek mengakui Tarzan sebagai anaknya. My son. Take care. No. Kerchak. Take care of them. Keesokan paginya, Tarzan harus berpisah dengan Jane yang akan balik ke London. Bahkan Jane gak berani natap wajah Tarzan ketika diskoci. Porter yang melihat kegelisahan anaknya menyarankan agar dia tinggal bersama Tarzan. Awalnya Jane gak mau, tapi Porter tahu jika anaknya sangat mencintai Tarzan. Dan akhirnya... Ternyata Porter juga memutuskan tinggal di hutan itu dan mereka pun kini hidup bersama sebagai raja dan ratu hutan rimba. Buyar, Anda ingin punya otot kekar dan jago gelantungan? Solusinya, tinggallah di hutan. Salah satu film animasi legend yang pernah ada. Mau request apa lagi lur? Tenang aja, semua genre kita babat di album film ya kan. Banyak pesan moral di film ini tentunya, seperti persahabatan hewan dan manusia, pentingnya melindungi alam dan habitat hewan, juga tentang mencintai yang tidak perlu memandang harta, tahta ataupun kasta. Yang penting bisa bergelantungan di hutan rimba. Yo wes, segitu dulu lur. Aku Icang undur diri, matur nuwun dan sinu untuk merusak habitat hewan. But say yes untuk Lisa Gra di bawah ini. Assalamualaikum lur.